Di tahun 2023, persentase ekspor gas Indonesia adalah 31,8% dari total gas bumi yang ada. Sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Angka ini dari tahun ke tahun semakin menurun, dan di pemerintahan Prabowo lagi-lagi menegaskan bakal menghentikan kebijakan ekspor gas di era transisi energi. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Pukulan telak Prabowo untuk Singapura, negara kecil. Itu langsung panik, tak hanya gelap gulita, tapi juga rugi besar. Prabowo berencana menutup semua kebocoran energi di negeri ini. Saya harap semua pihak, terutama para pejabat daerah, ikut dukung langkah ini bareng pemerintah pusat, ucap Presiden Prabowo kepada para pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik teman-teman. Indonesia khususnya Batam kini menjadi Singapura baru. Bukan Singapurnya teman-teman, tapi ini Batamnya yang sekarang makin terkenal ke seluruh dunia. Sedangkan ya Singapura dan juga Malaysia kini sedang menghadapi krisis ekonomi. Banyak sekali warga Singapura dan juga Malaysia yang belanja harian malah main ke Batam karena harga bahan-bahan pokok di Singapura dan juga Malaysia meroket naik harganya. Ya logikanya teman-teman, itu Batam dan Singapura itu sangat-sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada Jakarta ke Bogor. Otomatis ya orang-orang Singapura tinggal bayar $5 buat naik ferry ke Indonesia, Batam, untuk belanja bulanan. Dan luar biasa teman-teman, itu Batam saya lihat sudah sangat padat, sudah sangat ramai sekali. Ya, turis-turis yang masuk memang dibebaskan visanya, teman-teman, karena Batam itu ingin memang ya, dulu itu ingin dijadikan untuk menggantikan posisi Singapura. Walaupun dalam perjalanannya penuh perjuangan, tapi di era Pak Prabowo saat ini, teman-teman, di era Pak Prabowo, Batam benar-benar menggeser posisi Singapura dan juga Malaysia. Nah, yang menarik teman-teman, di video ini ada permintaan meminta tolong ke Indonesia untuk mengatasi krisis ini. Karena usut punya usut, ya teman-teman, krisis Singapura ini dilandasi karena kebijakan Pak Prabowo yang tak mau sumber daya alam Indonesia dijual murah ke luar negeri. Indonesia dulu selalu mensupport semua kebutuhan Singapura untuk menjadi negara maju. Nih teman-teman ya, Singapura itu bisa membangun gedung-gedung tinggi, batunya, pasirnya, semennya. Dari mana? Ya dari Indonesia. Batu baranya dari Indonesia. Tanpa Indonesia, Singapura gak ada apa-apanya. Walaupun ya, kita harus akui deh, pemimpin sebelum-sebelumnya mungkin ya kurang memperhatikan hal ini. Alhasil ketika Pak Jokowi menstop ekspor batu bara ke Singapura dan dilanjutkan juga oleh Pak Prabowo, mereka ketar-ketir. Mereka gemetar karena pabrik-pabrik yang ada di Singapura tidak bisa lagi mengolah, tidak ada bahan baku. Nah, inilah yang diminta kepada Pak Prabowo, tolong kami. Tolong kami. Gimana menurut kalian teman-teman? Tolong nggak sih? Nah, kita bakal tengok dulu deh informasinya. Di mana Pak Prabowo, teman-teman, ya saya akan lebih memperhatikan negara saya daripada Singapura. Rakyat saya dulu. Itulah. Oke deh, kita simak dulu informasi selengkapnya. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Pukulan telak Prabowo untuk Singapura, negara kecil. Itu langsung panik, tak hanya gelap gulita, tapi juga rugi besar. Prabowo berencana menutup semua kebocoran energi di negeri ini. Saya harap semua pihak, terutama para pejabat daerah, ikut dukung langkah ini bareng pemerintah pusat, ucap Presiden Prabowo kepada para pejabat. Coba bayangin, kamu beli gas dari negara lain dengan harga super murah. Murahnya gila-gilaan, sampai kamu bisa kasih subsidi buat perusahaan asing yang mau bangun pabrik di negara kamu. Hasilnya, negara kamu jadi pusat industri paling kompetitif, se-Asia, bahkan dunia. Semua negara berebut buat investasi di sini karena biaya produksi super rendah. Produk-produk buatan negeri kamu pun laris manis di pasar internasional, termasuk Eropa. Kenapa? Karena energi yang dipakai itu ramah lingkungan, alias energi hijau.
Tapi di sisi lain, negara yang jual gas ke kamu malah pasang harga 2 kali lipat lebih tinggi buat industri dalam negerinya sendiri. Jadinya, perusahaan di sana ogah investasi karena biaya produksinya jadi selangit, nggak bisa saingan sama produk dari negara kamu yang pakai gas murah. Lalu tiba-tiba, negara yang selama ini jadi pemasok gas murah buat kamu buat pengumuman kalau mereka bakal stop pasokan gasnya. Panik nggak tuh? Pastinya, kan? Kamu bisa sih cari sumber gas lain, tapi apakah harganya bakal tetap murah kayak sebelumnya? Kalau gas jadi mahal, masih bisa nggak kamu kasih subsidi buat industri dalam negeri? Gas ini bukan cuma buat masak atau nyalain listrik doang, bro. Ini menyangkut daya saing ekonomi negara kamu. Nah, masalahnya makin runyam karena kontrak gas murah ini bakal habis di tahun 2028. Artinya, kurang dari 3 tahun lagi, Singapura, negara yang selama ini enak-enakan nikmatin gas murah dari Indonesia, sekarang mulai ketar-ketir. Mereka mulai sadar, tanpa pasokan gas murah dari Indonesia, mereka bakal kesulitan. Bahkan, beberapa negara lain yang sebelumnya beli gas dari Indonesia udah mulai nyari pasokan alternatif. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak dalam waktu sesingkat itu Singapura beralih ke energi lain kayak tenaga surya misalnya? Jawabannya, hampir mustahil. Selain biayanya yang super mahal, mereka juga nggak bakal ngebuang ekosistem gas yang udah mereka bangun selama puluhan tahun. Bayangin aja, kilang-kilang gas mereka nilainya udah ratusan miliar dolar. Dan ini bukan sekadar teori atau cerita fiksi, tapi realita yang lagi dihadapi Singapura saat ini. Negara yang selama ini tenang menikmati gas murah dari Indonesia, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka nggak bakal bisa beli gas dengan harga murah lagi. Keputusan Prabowo buat stop ekspor LNG ke Singapura itu pukulan telak, bukan? Cuman bikin Singapura sempoyongan, tapi bener-bener bikin mereka nggak berdaya. Banyak yang nganggap ini cuma gertakan atau sekadar ancaman buat Singapura. Mereka mikir, gampang lah tinggal beli gas dari Malaysia. Lagian Malaysia kan bangga jadi pengekspor LNG terbesar kelima di dunia. Tapi, yakin bisa semudah itu? Oke, mari kita lihat datanya. Menurut Energy Market Authority, pemerintah Singapura mencatat bahwa di tahun 2023, mereka mengonsumsi sekitar 59.000 terajul gas alam, yang setara dengan 154.000 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day). Sementara itu, data dari BPS menunjukkan bahwa di tahun yang sama, Indonesia mengekspor sekitar 1.794.000 BBTUD gas alam. Dari jumlah itu, 467 BBTUD atau sekitar 26% diekspor ke Singapura. Bayangin, 1/4 dari total ekspor gas alam Indonesia itu buat mereka. Jadi, kalau tiba-tiba stop, wajar aja kalau Singapura langsung panik. Masalahnya, nyari pasokan gas pengganti nggak segampang nyari warung kopi. Pasokan gas dari Malaysia juga nggak sebanyak itu, dan belum tentu mereka mau jual ke Singapura dengan harga murah. Belum lagi, kalau permintaan gas dari Singapura naik, harga otomatis bakal ikut naik juga. Artinya industri di Singapura bakal kena dampak besar. Jadi sekarang bola ada di tangan mereka. Mau tetap bergantung pada gas dan cari sumber baru dengan harga yang lebih mahal, atau buru-buru cari alternatif energi lain yang bisa bikin mereka tetap kompetitif. Satu yang pasti, keputusan Prabowo ini bukan sekadar strategi ekonomi biasa, tapi langkah besar yang bisa mengubah peta persaingan industri di Asia Tenggara. Singapura nggak bisa lagi santai-santai menikmati gas murah dari Indonesia. Sekarang, mereka harus siap menghadapi era baru, era tanpa gas murah. Well, kita lihat aja, gimana akhirnya Singapura menghadapi tantangan ini. Yang jelas, Indonesia udah kasih sinyal tegas. Nggak ada lagi energi murah buat negara lain sementara kita sendiri masih butuh. Kalau Indonesia beneran ngehentikan pasokan gas LNG ke Singapura, mereka bakal kelimpungan parah. Bayangin aja, bukan cuma listrik dan lampu yang mati, tapi juga nggak bisa masak atau mandi air hangat. Belum lagi industri mereka yang bakal kena dampaknya. Singapura itu selama ini jualan gas murah ke negara lain kayak Cina, Jepang, Brasil, India, Korea Selatan, dan lain-lain. Jadi, kalau pasokan dari Indonesia stop, auto kehilangan cuan dong. Dari awal gue udah bilang, gas dari Indonesia tuh gas murah. Nah, kalau Malaysia bangga jadi eksportir LNG terbesar kelima di dunia, ya silakan aja. Tapi kalau mereka mau ambil alih pasokan ke Singapura setelah kontrak kita habis nanti di 2028,
dengan senang hati masyarakat, Indonesia bakal kasih Singapura ke Malaysia. Pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia tiba-tiba mau berhentiin ekspor gas ke Singapura? Apa sih rencana kita buat gas alam, terutama yang ada di Natuna? Saat ini, Indonesia masih ekspor gas alam ke Singapura dari beberapa blok di Natuna, seperti Blok Kakap Blok Natuna C dan Blok South Natuna C B. Uniknya, ekspor ini tanpa Domestic Market Obligation, DMO. Artinya, gas yang dijual ke Singapura itu murni buat ekspor, tanpa harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Tujuannya, buat memperkuat cadangan devisa Indonesia. Tapi nih, kontrak ketiga blok utama gas di Natuna ini bakal segera habis. Blok Kakap, Maret 2028. Blok South Natuna C, B, Oktober 2028. Dan Blok Rokan, Oktober 2029. Kontrak ini udah ada sejak tahun 1975, sejak era Presiden Soeharto. Jadi, keputusan buat stop ekspor ke Singapura bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin gas yang sebelumnya dikirim ke Singapura, sekarang dipakai buat memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam negeri dulu. Intinya, kita mau utamakan kepentingan sendiri sebelum kasih ke orang lain. Selain itu, dengan stop ekspor gas ke Singapura, Indonesia bisa lebih mandiri dan nggak terlalu bergantung sama pasar ekspor. Ini juga bisa jadi langkah strategis buat memperkuat ekonomi dalam negeri. Walaupun cadangan gas alam kita lumayan besar, jangan lupa kalau ini sumber daya yang nggak bisa diperbarui. Indonesia nggak mau gas kita bernasib sama kayak minyak di era 1970 hingga 1995. Waktu itu, minyak kita disedot habis-habisan buat ekspor, sekarang malah jadi impor dan harganya makin mahal. Menurut World Panther, Indonesia ada di peringkat ke-13 dunia dalam cadangan gas alam. Data terbaru dari Kementerian ESDM 2023 juga nunjukin kalau cadangan gas kita sekitar 54 triliun kaki kubik. Bahkan, kita baru nemuin cadangan gas baru di lepas pantai Aceh, tepatnya di Blok Andaman 2 sebesar 5,5 triliun kaki kubik dan Blok South Andaman sebesar 6 triliun kaki kubik. Jadi, kalau Malaysia bangga jadi eksportir LNG terbesar kelima di dunia, ya silakan aja. Tapi kita di Indonesia udah belajar dari pengalaman, mending kita nikmati sumber daya kita sendiri dulu, biar nggak nyesel di kemudian hari. Gas LNG yang sebelumnya diekspor ke Singapura, rencananya bakal dialihkan ke Pulau Rempang. Bahkan, tender proyek pipa gas dari Dumai ke Rempang bakal dilelang tahun 2025 ini. Penyambungan gas dari Natuna ke Rempang juga udah dikonfirmasi langsung sama Kementerian ESDM. Artinya kita udah siap-siap dari sekarang, bro. Jadi pas kontrak ekspor ke Singapura habis di 2028, kita bisa langsung belokin gas itu ke Rempang. Ini strategi yang cerdas karena Rempang punya potensi buat jadi kawasan industri besar yang bisa menarik perusahaan internasional. Harapannya, ini bisa membuka lapangan kerja lebih banyak dan bikin ekonomi masyarakat sekitar makin kuat. Kalau ada yang meragukan langkah ini, coba ingat kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan. Semua itu dulu dikuasai asing, tapi sekarang kita ambil alih, meskipun harus berhadapan sama Amerika dan Jepang. Jadi, kalau cuma ngurusin Singapura, gampang banget. Keputusan buat stop ekspor gas ke Singapura adalah langkah strategis buat masa depan energi Indonesia. Dengan mengalihkan gas ke dalam negeri, Indonesia bisa lebih mandiri, ekonominya lebih kuat, dan masyarakatnya bisa menikmati hasil bumi sendiri. Jadi, siap-siap ya, Singapura. Gas murah dari Indonesia bakal stop, dan kita bakal lihat siapa yang panik duluan. Sampai sini dulu infonya, bro. Stay tune buat update selanjutnya. Karena apa? Teman-teman tahu dalam beberapa waktu terakhir sudah terjadi PHK massal di mana-mana. Puluhan ribu orang dipecat di Singapura. So kalau lu penasaran kok bisa sih kehancuran Singapura ini terjadi lebih cepat dibandingkan ramalannya Lawrence Wong? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, buat yang belum tahu ya, Singapura yang selama ini lu anggap sebagai negara maha sakti, maha baik, maha luar biasa, maha canggih, ternyata baru saja diguncang PHK besar. Lebih dari 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Jadi mereka dipecat di mana-mana nih. Bahkan yang di PHK juga jabatannya bukan jabatan kecil, jabatan senior manager ke atas, orang-orang yang bekerja di bidang sektor teknologi yang dianggap sektor yang paling aman, paling canggih, ternyata justru malah paling berbahaya karena mereka paling rentan dipecat. Jadi PHK besar-besaran ini terjadi
terjadi di beberapa bidang guys, seperti real estate atau usaha properti, usaha IT, teknologi dan informasi, usaha-usaha jasa-jasa profesional seperti akuntan, lawyer, ahli pajak, bahkan sampai perdagangan retail dan perdagangan grosir juga kena. Pengusaha yang bergerak di bidang pendidikan, bahkan F&B, makanan minuman juga terdampak dengan PHK massal ini. Nah, menurut Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian di Singapura, sekitar 20.000 orang yang belajar dari 7 sektor besar ini bakal makin banyak lagi yang kena pecat. Dan yang lebih ngeri lagi ya, bukan cuma perusahaan-perusahaan kecil, mungkin lu beranggap ini perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan cap kaki lima, enggak. Banyak perusahaan multinasional, bahkan perusahaan minyak salah satu yang terbesar di dunia, Exxon Mobil, itu baru aja PHK 500 orang. Gila lu, 500 rakyat Singapura di-cut sama Exxon Mobil. Bukan cuma di situ, perusahaan pesawat terbang terkenal dari Qatar, dia punya anak usaha namanya Jetstar di Asia. Lu mungkin pernah terbang tuh naik Jetstar. Teman-teman tahu mereka bakal tutup operasional mereka di Singapura. Jadi goodbye ya, selamat tinggal, udah pergi masuk ke kuburan ini Jetstar ini, karena mereka akan segera pecat 500 karyawan perusahaan pesawat terbang Jetstar ini. Ini sedih sih. Dan selain itu juga ada perusahaan punya teman gua nih, Properti Guru. Properti Guru juga bakal mencat 174 karyawan. Nah, perusahaan Properti Guru ini by the way buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin lu pernah denger yang namanya Lamudi atau OLX atau Rumah 123. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip lah kayak begitu. Nah, mereka baru aja diakuisisi sama perusahaan EQT Capital senilai 18 triliun. Dan seperti yang udah begitu diakuisisi ya mereka lakukan bersih-bersih. Jadi ada ratusan PHK massal di bidang properti. Nah, Ya, teman-teman, barusan sudah kita simak di mana saya sangat suka sekali dengan kalimat akhir dari video yang kita simak. Batam menjadi jeda untuk bisa merasakan, ya, menjadi seorang manusia. Harga yang relatif murah, teman-teman. Bahkan 1/3, ada juga yang 1/4 harga di Singapura, tentu menjadi primadona baru. Kalau misalnya kita punya uang $1.000 Singapura, cuma dapat apa ke Singapura? Tapi kalau ke Batam, tadi menginap saja di Batam cuma habis $150 Singapura. Itu udah pulang pergi sama makan sama relaksasi. Wah, jauh banget, teman-teman. Ini tentu menjadi salah satu nilai plus Batam, dan mudah-mudahan ini pengelola wali kota Batam ya, ini pemerintah Batam bisa memanfaatkan ini, jangan meniru kesalahan Johor yang malah menaikkan tarif, menaikkan harga-harganya. Alhasil ya, ini orang-orang Singapura nggak lagi datang ke Johor. Gimana menurut kalian, teman-teman? Setuju nggak dengan hal ini? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.